Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, jurusan Ekonomi Syariah, kelas A semester 6. Saya Nurliana Larasati, rekan saya ada Irfan Rifai, Aulia Nur Mahmudah, Retno Ayu Anggriani, Fajar Noviansyah, dan Zuli Nur Jakara Harja. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yaitu tentang penggadaian atau rahan. Saya Retno Ayu Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian rahan. Jadi, rahan disebut juga dengan al-habsu, yang artinya menahan. Sedangkan menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang. Hingga orang tersebut diperbolehkan mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Nah, pemilik barang gadai disebut dengan rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang serta menahannya disebut dengan murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut dengan rahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rahan adalah menahan salah satu harta si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai yang ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa rahan itu adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Terima kasih. Perkenalkan, saya Aulia Nur Mahmudah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang gadai konvensional dan gadai syariah. Secara sekilas kita telah mengetahui bahwa pegadaian merupakan suatu badan hukum yang bentuk atau sistem operasionalnya menyangkut dengan uang dan gadai, atau lebih tepatnya seseorang harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan pinjaman. Dan kita juga sudah tahu kalau pegadaian yaitu lembaga resmi yang telah mendapatkan izin untuk mengelola keuangan dalam bentuk gadai dengan landasan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pegadaian itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pegadaian yang beroperasi sesuai syariah dan pegadaian konvensional. Nah, disinilah muncul kebingungan bagi sebagian orang, khususnya dalam membedakan antara gadai syariah dan gadai konvensional itu sendiri. Pegadaian syariah selain mematuhi undang-undang juga harus mematuhi aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ini tentunya sangat berbeda sekali dengan pegadaian konvensional. Untuk perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada konsep, jenis barang jaminan, beban, lembaga, dan perlakuan akhirnya. Untuk yang pertama, perbedaan yang paling mendasar yaitu terletak pada konsepnya. Untuk pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas uang yang dipinjamkannya karena beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Sedangkan pegadaian konvensional memiliki motif untuk membebankan bunga atau sewa modal bagi peminjam. Untuk yang kedua, pada jenis barangnya. Pada konvensional hanya untuk barang bergerak, sedangkan untuk gadai syariah bisa saja barang yang tidak bergerak. Berdasarkan beban yang ditanggung, pada konvensional beban yang ditanggung yaitu bunga dan administrasi, sedangkan syariah hanya administrasinya saja. Pada syariah, gadai hanya diberikan oleh lembaga, sedangkan konvensional tidak hanya lembaga, namun perseorangan pun juga bisa. Nah, yang terakhir yaitu perlakuan jika telah berakhir masa akadnya tetapi hutang belum terbayarkan. Pada konvensional barang akan dilelang, sedangkan pada sistem syariah barang akan dijual, dan apabila ada selisih antara hutang dengan hasil penjualannya maka uang harus dikembalikan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana Larasati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai ini ada dasar hukum gadai konvensional dan dasar hukum gadai syariah. Baiklah, dasar hukum gadai konvensional ini yaitu ada 5.
Yang pertama yaitu pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan 1160 buku 2 KUH Perdata. Nah, yang kedua yaitu artikel 1196 VV titel 19 buku 3 NBW. Nah, yang ketiga ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan. Nah, yang keempat ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 yaitu tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 di tahun 1969 tentang perusahaan jawatan tersebut. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum atau Perum Penggadaian. Yaitu Dasar Hukum Gadai Syariah. Akad arahan ini diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Di antaranya yaitu firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Di dalam surat tersebut, para ulama fikih itu sepakat menyatakan bahwa arahan ini boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminannya itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si pemberi hutang itu. Lalu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang kepada seorang Yahudi, dan Nabi itu menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut. Jadi menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahenkan atau menggadaikan baju besinya itu adalah kasus arahan atau kasus gadai pertama kali di dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fajar Noviansyah akan memberikan materi tentang lahirnya pegadaian syariah di Indonesia. Lahirnya pegadaian syariah di Indonesia ini dilatar belakangi dari lahirnya pegadaian konvensional, yakni pada masa kolonial Belanda, yakni ketika VOC mendirikan Bank Van Liening di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Nah, selanjutnya setelah Inggris berkuasa di Indonesia, maka Bank Van Liening itu dibubarkan oleh kerajaan Inggris, dan dalam pegadaian di sini diberikan keleluasan bagi warga masyarakat Indonesia. Namun tetap kerajaan Inggris memberikan dua metode, yaitu yang pertama lisensi stelsel dan pet stelsel. Nah, di sini dikarenakan yang dianggap menguntungkan pet stelsel, maka kerajaan Inggris menggunakannya dan pada saat Belanda berkuasa kembali, metode pet stelsel tetap digunakan oleh Belanda karena dianggap menguntungkan bagi kerajaan Belanda. Nah, selanjutnya tetap Belanda mengeluarkan Staatsband, yaitu nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang berisi bahwa pegadaian merupakan monopoli pemerintahan. Dan barulah pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, barulah pegadaian di Indonesia mulai terlihat atau mulai eksistensi, yaitu namun dalam perjalanannya terdapat pergantian dari bentuk perusahaannya, yaitu dari perusahaan negara berubah menjadi Perjan, kemudian berubah menjadi Perum, dan barulah menjadi Persero, yaitu sampai sekarang. Dan setelah pada tahun 1990 sampai dengan 2000, dikarenakan pegadaian sangat diminati oleh warga masyarakat Indonesia, maka bank-bank yang berbasis syariah yang telah mengeluarkan produk-produk syariah mulai melirik untuk mendirikan pegadaian berbasis syariah atau rohan. Nah, di sini barulah pada tahun 2003 mulai resmi atau mulai muncul pegadaian yang berbasis syariah atau rohan, yaitu yang bersumber dari idealisme para cendekiawan muslim atau bank-bank muslim seperti Bank Syariah, BPR, dan BMT mulai mengeluarkan produk-produk yang
berbasis syariah, dan salah satunya yaitu produk rohan yang disebut sebagai gadai dalam Islam. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai lahirnya pegadaian syariah di Indonesia. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan materi ini yaitu rahan atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Nah, gadai sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama, penggadaian syariah, dan yang kedua, penggadaian konvensional. Nah, jenis-jenis ini berbeda konsepnya. Yang pertama yaitu penggadaian syariah. Konsepnya ini tidak mengenakan bunga atas uang yang dipinjamkan, dan dasar hukumnya itu berlandaskan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan hadis. Nah, yang kedua, gadai konvensional. Sedangkan penggadaian konvensional ini memiliki motif untuk membebankan bunga atas sewa modal bagi peminjamnya. Nah, dasar hukumnya itu ada KUH Perdata dan peraturan pemerintah. Gadai ini sendiri melembaga di Indonesia ternyata sejak Gubernur Jenderal VOC mendirikan sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Nah, Gubernur VOC ini bernama Van Imhoff. Sedangkan pemerintah sendiri baru mendirikan gadai pertama kali di Indonesia, yaitu di Sukabumi, Jawa Barat, dengan nama penggadaian pada tanggal 1 April 1901. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.